Setelah kita mengetahui peran persuader dalam komunikasi persuasif, sekarang kita akan bahas apa dan bagaimana karakteristik persuader menurut Richard Perloff. Sebenarnya ada banyak teori tentang karakteristik persuader dalam komunikasi persuasif selain Perloff ya, tetapi hampir semuanya itu senada, dan 3 yang paling besar dirumuskan oleh Richard Perloff, yaitu bahwa seorang persuader itu harus memiliki karakteristik otoritas, kemudian kredibilitas, dan daya tarik. Dalam proses komunikasi, otoritas itu akan muncul dalam berbagai bentuk ya, termasuk juga komunikasi persuasif. Jadi seorang persuader itu bisa dikatakan memiliki otoritas bila memiliki keahlian yang diakui ya, keahlian atau penguasaan terhadap materi, terhadap topik yang sedang dia bicarakan. Jadi dia memiliki sejauh mana dia pintar, dia smart ya, sedalam apa dia sangat pandai dalam mengolah atau menyampaikan materi atau topik yang sedang diperbincangkan gitu ya. Jadi elemen pembentuk karakter otoritas itu adalah smartness atau keahlian. Kemudian juga keahlian dan smartness ini itu biasanya akan dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan yang baik oleh si persuader ya. Kemudian satu lagi yaitu dia akan mendapatkan, atau seorang persuader yang memiliki otoritas baik itu apabila dia mendapatkan dukungan atau support pengalaman dan jam terbang yang cukup tinggi. Jadi 3 komponen ini nanti yang akan membentuk seberapa tinggi atau seberapa kuat otoritas si persuader tersebut. Karakteristik kedua dari seorang persuader yaitu kredibilitas atau credible. Saya coba pertunjukkan beberapa wajah ini. Saya yakin kalian sudah sangat mengenal ya dua wajah ini. Demikian juga dengan ini atau bahkan ini. Saya yakin kalian semua mengenal ya wajah-wajah yang saya tampilkan tadi. Apakah kalian juga mendengarkan apa yang mereka sampaikan? Atau jangan-jangan kalian adalah salah satu follower atau pengikut atau fans berat dari salah satu atau dua atau bahkan semua wajah yang saya tampilkan tadi. Pertanyaan saya adalah, mengapa orang-orang tadi atau wajah-wajah tadi atau tokoh-tokoh yang saya tampilkan tadi itu memiliki pengikut yang cukup banyak, yang cukup fanatik ya. Apakah kalian ketika kalian menjadi salah satu pengikut mereka, apakah kalian juga percaya terhadap apa yang mereka sampaikan? Kemudian apa atau bagaimana atau mengapa ya mereka bisa sangat begitu berpengaruh? Nah, jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu nanti akan mengarah kepada apa yang disebut dengan kredibilitas. Jadi wajah-wajah atau tokoh-tokoh yang saya tampilkan barusan itu mereka disebut sebagai persuader atau komunikator yang memiliki kredibilitas cukup tinggi karena mereka memiliki terlihat ya dari banyaknya pengikut atau pendengar atau khalayak yang mereka miliki. Jadi bagaimana ini persuader yang memiliki kredibilitas tinggi itu seperti apa? Oleh Aristoteles ada 3 komponen dasar pembentuk kredibilitas seorang persuader, yaitu ethos, logos, dan pathos. Kalian bisa amati dan cermati video yang saya sudah upload di pekan 2 atau 3 tentang 3 komponen dasar Aristoteles ini ya. Kemudian oleh Marat itu disimpulkan bahwa kredibel atau kredibilitas seorang persuader itu adalah persepsi komunikan terhadap komunikatornya. Jadi analogi kontestasi tadi, jadi seorang persuader itu diibaratkan sebagai seorang kontestan dan persuadi atau komunikan itu adalah juri, sehingga seorang persuader itu kredibel atau dinyatakan kredibel itu adalah penilaian atau skor yang diberikan oleh juri ya. Dan oleh Holland, Janis, dan Kelly ada 3 komponen dasar pembentuk kredibel atau tidaknya seorang persuader,
Yang pertama adalah expertise atau kepakaran atau keahlian yang dimiliki oleh seorang persuader ketika dia menyampaikan topik atau permasalahan yang sedang diperbincangkan. Jadi semakin yakin dia atau semakin menguasai si persuader ini terhadap topik yang sedang dibicarakan, itu pasti akan mendapatkan respon yang positif juga dari si komunikan ya atau persuadinya gitu. Kemudian yang kedua oleh Holland, Janice dan Kelly itu adalah trustworthiness atau keterpercayaan. Jadi kepercayaan di sini itu adalah kesan si komunikan ya terhadap persuadernya, atau kita tentukan ya istilahnya untuk komunikasi persuasif itu adalah persuader dan persuadi ya. Jadi saya ulangi, trustworthiness atau kepercayaan ini adalah sebuah kesan yang diberikan oleh persuadi terhadap persuadernya yang dilihat dari watak si persuader ini, apakah dia jujur, apakah dia tulus, kemudian dia sopan, dia bersikap adil ya, kemudian dia berpenampilan atau berperilaku yang etis ya. Nah, hal-hal itu nanti yang akan dilihat oleh si persuadinya ya. Sehingga kepercayaan ini akan memperlihatkan ya atau menentukan apakah si persuadernya ini nanti objektif dan dapat diandalkan ya untuk mendapatkan nilai atau skor yang baik dan dianggap sebagai kredibel oleh persuadinya. Sementara kalau likability atau kesukaan atau dari kata dasar like ya, like itu adalah suka atau bagaimana persuadi atau halayak nanti akan suka terhadap persuadernya adalah daya tarik ini ya. Jadi ketertarikan ini mengacu pada seberapa menariknya atau seberapa jauh si persuader ini menarik di mata khalayak atau persuadinya ya. Jadi apa saja sih yang bisa menentukan atau mempengaruhi tingkat kesukaan atau ketertarikan persuadi atau halayak itu banyak hal ya, misalnya humoris ya, kemudian berpenampilan yang baik, yang rapih ya, kemudian bersifat terbuka dan sebagainya ya, dan berbagai nilai-nilai suka atau nilai-nilai yang menarik sukaan atau ketertarikan dari si halayak pada sebuah budaya tertentu. Ada beberapa teknik atau strategi atau trik yang bisa diambil oleh seorang persuader untuk mendapatkan kredibilitasnya, misalnya dengan penggunaan alat bantu visual atau media visual. Tapi seorang persuader harus jeli, harus teliti, harus pandai-pandai memilih alat bantu ini sehingga nanti persuasi yang dia sampaikan bisa menjadi efektif atau malah sebaliknya ya, menjadi sia-sia. Kemudian persuader juga harus menguasai pokok persoalan atau topik atau produk yang sedang disampaikan atau dibicarakan atau yang sedang dipersuasikan ya. Penguasaan topik atau penguasaan pokok persoalan ini atau penguasaan atas produk yang dia sedang pasarkan atau sedang persuasikan ini akan menjadi penentu ya seberapa kredibel seorang persuader di mata persuadinya. Kemudian seorang persuader juga harus mempersiapkan argumentasi yang kuat, karena ketika sedang menyampaikan persuasi itu tidak jarang persuadinya itu akan menolak pertamanya ya, pasti, atau menyangkal atau bahkan banyak sekali pertanyaan yang sifatnya mencoba untuk mengulik atau memancing ya kedalaman pemahaman dari si persuader terhadap pokok persoalan atau materi yang sedang disampaikan. Kemudian persuader itu harus mempersiapkan pemahaman akan audiensnya atau halayaknya. Jadi persuader ketika dia menyampaikan persuasinya, ketika dia membuat desain persuasinya, dia juga harus mempersiapkan halayaknya itu seperti apa, dari kalangan apa,
seberapa dekat dia terhadap topik persoalan dan sebagainya. Ini harus dipersiapkan oleh si persuader ya. Kemudian ada trik yang paling jeli yang sering digunakan atau sering dilakukan oleh persuader, yaitu apa ini apa menjual diri tanda kutip ya. Jadi ada beberapa, tapi dalam artian positif ya. Jadi seorang persuader itu tidak salah loh kalau membuat pernyataan atau menyampaikan hal-hal yang sifatnya tentang diri sendiri ya, entah itu prestasinya atau pengalamannya dan sebagainya ya. Elemen ketiga dari kredibilitas persuader menurut Perloff adalah daya tarik. Saya coba memperlihatkan wajah ini. Dia adalah Najwa Shihab, dan sebagai persuader dia memiliki daya tarik tersendiri ya, sehingga acara yang dia bawakan itu selalu memiliki penonton tersendiri ya, penonton yang cukup fanatik ya, termasuk saya mungkin ya. Bagaimana dengan Anda? Atau iklan ini ya, ini sebenarnya iklan tapi saya ambil gambarnya. Jadi bukan sebuah motion ya, iklan bergerak, tapi saya yakin kalian tahu iklan ini ada nama produknya, kemudian ada dua wajah ini ya. Dua wajah ini sangat populer saat ini dengan sinetronnya yang bukan tidak, tapi sulit sekali untuk tamat ya. Jadi dengan viralnya dua wajah ini itu mereka memiliki daya tarik tersendiri, sehingga persuasi yang disampaikan dalam iklan ini akan mengena kepada halayaknya. Daya tarik atau attractiveness itu akan menjadi faktor penting yang menentukan efektivitas persuasi dan berhasilnya sebuah persuasi tersebut ya. Komunikator yang tampan atau cantik itu menurut berbagai penelitian itu ternyata lebih berhasil meyakinkan orang lain ya. Jadi seorang persuader yang menarik secara fisik itu nanti akan mendapatkan nilai atau dinilai lebih ramah, lebih fasih, dan lebih lancar berbicara. Itu menurut penelitian yang dilakukan oleh Shelley Chaiken ya, tahun 79, demikian juga oleh Rahmat tahun 2005, yang menyatakan bahwa komunikator yang menarik secara fisik itu akan lebih mudah mempersuasi komunikannya atau persuadinya. Jadi penentu efektivitas persuasi secara visual itu adalah tampilan fisik ya. Kemudian oleh Albert Mehrabian, itu seorang profesor di Amerika, di California, melakukan sebuah penelitian, dan hasilnya adalah bahwa persentase audiens atau khalayak itu membentuk persepsinya didasarkan pada 3 aspek, yaitu verbal, vokal, dan visual, di mana ketertarikan atau daya tarik ya, attractiveness itu ditentukan oleh verbal ya sebanyak 77%, kemudian vokal atau penyampaian pesannya sebanyak 30%, dan sisanya yang terbanyak yaitu tampilan fisik atau secara visual berjumlah 55% dari informannya gitu. Jadi kesimpulannya adalah bahwa aspek visual tetap sama di sini dari angka ini, bahwa persuader yang berpenampilan menarik atau tampan cantik dan tampilan fisik yang lebih bagus itu akan mempunyai nilai yang lebih tinggi dibandingkan aspek verbal maupun aspek vokal. Kemudian penelitian oleh Tan tahun 81, daya tarik atau attractiveness ini dipengaruhi oleh similarity, familiarity, liking, dan juga physical attractive, physical lagi ya. Jadi hampir sama dengan Mehrabian di atas. Kemudian oleh Rahmat tahun 2005, dia juga menemukan bahwa daya tarik atau attractiveness
yang dimiliki oleh persuader ini ditentukan oleh similarity, familiarity, dan liking. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Tan dan Rahmat, bahwa daya tarik atau attractiveness itu bisa ditarik dari 3 hal, yaitu similarity atau kesamaan, kemudian familiarity, dan juga liking. Kesamaan atau similarity itu biasanya terkait dengan hal-hal yang bersifat keyakinan, kemudian nilai, status sosial, pendidikan, minat, atau hobi yang sama antara persuadee dan persuadernya, sehingga persuadee akan merasa nyaman ketika dalam satu frekuensi dengan persuadernya. Kalau familiarity ini adalah perasaan familiar atau akrab ya antara dari persuadee terhadap persuadernya ya, entah itu akrab karena kenalan, karena dekat, ada hubungan tertentu dengan persuadernya ya, atau pergaulan atau popularitas. Ada istilah yang kita kenal yaitu netizen. Itu adalah pengikut atau kaliak tersendiri dari seorang tokoh yang dia merasa dekat dengan si tokoh tersebut, sehingga apapun yang dia sampaikan atau persuasi apapun yang disampaikan oleh si tokoh tersebut akan mengena pada dia sebagai seorang persuadee. Kemudian kalau liking atau kesukaan ini yang lebih subjektif seperti tadi, penampilan fisik, kemudian cara penyampaian persuasi, kemudian simpati dan sebagainya, itu menjadi nilai subjektif dari persuadee terhadap persuadernya.